Selamat datang Sobat PAUD di podcast Ceria. Cerita bersama dengan penuh sukacita. Jadi Prodi PG PAUD UNS ini pengen nih punya podcast sendiri. Nah, makanya di episode perdana kali ini bersama aku, Shiva, kita bakal ada sedikit sharing session gitu deh bersama delegasi dari Si Teacher. Di sebelah kananku ini aku udah bareng Kak Erlina dan Kak Dela. Halo Kak, apa kabarnya nih? Gimana kabarnya? Oke, halo Syifa, kabarnya alhamdulillah baik ya. Ya, untuk hai hari juga ini. Syifa. Alhamdulillah kabar kita luar biasa. Oke, boleh nih sapa dulu dong sobat-sobat PAUD dan boleh kenalan sedikit. Oke, halo Sobat PAUD dimanapun kalian berada. Kenalin aku Erlina Nurtaviana, biasa dipanggil Erlina. Aku mahasiswa dari Prodi PG PAUD semester 7. Dan juga ada teman aku di sini. Kenalin, nama saya Septria Adelia, bisa dipanggil Dela. Sama kayak Erlina, aku juga semester 7. Dan alhamdulillah tahun ini kita berdua berkesempatan untuk mengikuti program Si Teacher dari Semeo. Oh, Si Teacher. Sebenarnya aku udah dari dulu juga udah pernah dengar sedikit-sedikit nih soal program Si Teacher. Boleh dong, gimana sih Si Teacher itu apa sih? Pasti sobat PAUD juga pada kepo kan soal program ini. Oke, jadi Si Teacher program atau program Si Teacher ini tuh merupakan salah satu program pertukaran guru mahasiswa gitu. Jadi ini juga ditujukan untuk mahasiswa pendidikan, terlebih untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Nah, kalau teman-teman Sobat PAUD tahu PPL yang di sini gitu, ini hampir sama, tapi ini PPL-nya di luar negeri begitu, Kak Syifa. Oh, menarik ya. Berarti ini exchange program yang berbeda dari exchange program biasanya. Kalau exchange program kan kita belajar, tapi kalau untuk Si Teacher ini kita justru malah mengajar di luar negeri ya. Iya, betul. Karena program Si Teacher ini karena kita sebagai mahasiswa pendidikan yang nanti bakal menjadi guru gitu ya. Jadi program Si Teacher ini memberikan kesempatan kepada calon guru untuk mendapatkan pengalaman mengajar di sekolah-sekolah di luar negeri gitu. Oh, untuk kakak sendiri pertama kali dengar soal program ini nih dari mana? Awal bisa tahu program ini? Oke, kalau dari aku sendiri taunya malah dari kakak tingkat ya. Kalau mungkin dari Dela tahu notice program Si Teacher ini? Kalau aku pribadi, tahunya itu dari saat kita ospek. Pas kita ospek kan kita dikenalin sama iya. beberapa program, beberapa kegiatan yang ada di UNS. Nah, salah Benar-benar. satunya itu Si Teacher. Ada pernah di-mention sama para panitia dan juga beberapa kali juga di-mention sama dosen. Dari sana aku awalnya udah punya minat, udah punya desire untuk ikut Si Teacher. Tapi lama-kelamaan kayak mengikuti flow kita kuliah agak menurun, tapi di semester ini nggak tahu kenapa niat itu tuh tumbuh lagi pas dikenalin sama dosen kita. Oh ya, aku kayaknya juga pernah dengar di ospek itu kalau nggak salah, kalau zamanku ya itu delegasinya itu ke Thailand. Kalau kalian itu dapat Si Teacher-nya, destinasi Si Teacher itu kemana ya? Oke, untuk tahun ini kita berdua berkesempatan untuk ikut ke Si Teacher-nya itu ke Filipina ya, Dela. Ya, kita berdua berkesempatan untuk mengunjungi Filipina kali ini. Oh, berarti untuk destinasinya itu dipilihkah atau kalian memang pengen ke Filipina? Nah, untuk destinasinya itu sendiri kita nggak bisa pilih ya sebenarnya. Itu karena terjalin di bawah organisasi Semeo, jadi itu mencakup universitas-universitas yang ada di Asia Tenggara. Jadi itu perlu persetujuan antara dua universitas yang ada di negara yang berbeda. Jadi kita harus menunggu persetujuan gitu. Dan itu dipilihkan dari dari fakultas. Kalau pilihan negaranya itu ada apa aja? Ada Thailand, Filipina, terus Ada Vietnam, itu Vietnam. mencakup negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Oh, semuanya berpartisipasi. Oh, Iya. berarti pilihannya banyak banget ya nih Sobat PAUD. Terus kan sebenarnya udah tahu nih di awal itu soal ini dari ospek, bahkan udah dengar soal program Si Teacher. Terus apakah apa sih yang kalian gimana ya yang bikin kalian pengen ikut untuk Si Teacher itu, yang bikin kalian memutuskan untuk ikut program ini? Kalau dari aku, kenapa ingin ikut program ini? Karena ya pertama kali ini
pertama kali buat aku, dan ini pergi ke luar negeri gitu. Siapa Oh sih yang iya. nggak mau gitu pergi ke luar negeri gitu kan, Jalan-jalan. melewatkan kesempatan gitu. Nah, dari situ kayak rasanya pengen gitu. Akhirnya dengan dukungan orang tua juga yang membolehkan untuk ikut program ini, memutuskan untuk ikut program ini. Dan cerita dari kakak tingkat juga, program ini juga menarik gitu untuk diikuti gitu. Kalau dari aku sendiri kayak gitu. Kalau aku pribadi emang punya ketertarikan untuk belajar culture atau bahasa dari negara-negara yang berbeda. Oh iya. Tapi dengan program ini niat tersebut bisa tersalurkan, karena untuk pribadi itu kan cukup sulit untuk mendapatkan privilege untuk keluar negeri liburan atau bekerja seperti itu, agak butuh privilege yang lebih. Nah, dengan program ini itu bisa menjembatani kita sebagai mahasiswa untuk berkesempatan mengunjungi negara lain, melihat, mengalami culture, budaya, apalagi kita sebagai mahasiswa pendidikan, melihat bagaimana pendidikan di sana, bertukar informasi dan sebagainya seperti itu, enggak? Aku jadi pengen. Tapi ini nih, misalkan aku nih pengen ikut si teacher nih, karena aku udah semester 5 nih. Dari sekarang apa nih yang bisa disiapkan biar sebelum aku mendaftar program itu nih? Yang perlu dipersiapkan ya untuk ikut program si teacher. Yang pertama kali pasti karena si teacher ini basicnya adalah di sini itu kita mau keluar negeri, jadi harus punya komunikasi skill bahasa Inggris terlebih Bahasa dahulu. Inggris. Nah, kalau dari program si teacher ini nggak harus TOEFL gitu, jadi kita tuh memakai EAP gitu. Nah, tapi kalau Syifa sebagai mahasiswa semester 5 yang nanti mengikuti si teacher di semester 7 kan untuk PPL, itu yang bisa dipersiapkan mulai dari sekarang itu lebih ke skill kemampuan bahasa Inggrisnya, komunikasi bahasa Inggris itu. Dan juga kita kan di semester 5 atau 6 nanti kan mendapatkan mata kuliah micro teaching. Itu juga menjadi salah satu komponen yang mendukung kita untuk bisa mengikuti program si teacher, karena si teacher itu sendiri kan dari artinya sendiri guru ya, teacher. Jadi kita memang mempersiapkan diri untuk menjadi guru di luar. Seperti itu, Mbak. Jadi micro teachingnya harus yang benar ya. Tapi kalau aku sendiri sih micro teachingnya sebenarnya udah dari semester 4. Oke, udah selesai. Ya oke, berarti catat dulu ya, berarti harus bahasa Inggrisnya. Bahasa Iya, Inggris. bahasa Dan Inggrisnya. kemampuan ngajar pasti dong, karena harus mengajar ya. Terus apa namanya, kan udah daftar. Terus seleksinya itu yang kan udah tadi apa aja, nilai EAP Nilai ya. EAP. Dan itu berkas-berkasnya itu yang diseleksi itu apa aja ya untuk Oke. program ini yang Kalau dilihat? untuk si teacher program ini kan untuk pendaftarannya sendiri ya, selain tadi mempersiapkan nilai EAP, itu juga kita mempersiapkan surat izin dari orang tua. Oke. Orang tua itu jelaskan membolehkan atau enggak kita ikut program ini. Setelah kita mempersiapkan itu, ada semacam motivation letter yang harus kita persiapkan juga. Nah, itu semua nanti nilai EAP, terus surat izin dari orang tua sama motivation letternya itu diupload ke dalam link pendaftarannya gitu. Sebelum ya diupload ke link pendaftarannya gitu. Itu baru seleksi tahap pertama berkas pendaftaran ya? Iya, Itu baru berkas pendaftaran, pendaftaran. berkas Oh. pendaftarannya. Berkas pendaftaran. Kalau berkas pendaftarannya udah lolos nih dari itu, sudah diterima, terus kemudian kalian harus mempersiapkan apa lagi untuk tahap selanjutnya? Nah, setelah kita memasukkan berkas pendaftaran itu, kita akan memasuki tahap wawancara. Nah, untuk kita di tahun ini kita wawancaranya melalui Zoom meeting. Oke. Itu kita nanti akan ditanyai oleh 2 atau 3 pewawancara, dan di sana kita ditanyai full menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Dan Inggris. juga pertanyaannya itu mencakup banyak hal seperti kebiasaan kita, hobi kita, terus juga Mobilitas juga, pernah ke luar negeri atau enggak gitu. Jadi motivasi. Seperti itu. Kebiasaan dan hobi, yang dilihat apanya ya? Kita harus punya hobi apa sih sebenarnya untuk bisa? sebenarnya kalau untuk wawancara, seleksi wawancara itu pertanyaan yang hobi dan lain-lain itu basic Iya. ya sebenarnya. Yang terlebih itu persiapan, pernah nggak ditanya pernah pergi ke luar negeri nggak, kemudian nanti ketika kamu udah ngajar di sana, apa yang mau kamu ajarkan ke sana, apa yang mau kamu bawa ke sana gitu. Jadi lebih kayak pertukaran budayanya juga
gimana itu perlu persiapan kayak gitu-gitu. Tapi dari yang aku notice dari program seleksi wawancara itu lebih ke pewawancara itu melihat bagaimana skill komunikasi bahasa Inggris kita. Kalau untuk topik topik wawancaranya itu mungkin bisa free seperti itu, tapi untuk basicnya saja. Iya. Seenggaknya mereka pengen tahu kita bisa survive atau enggak kalau Iya, kita ditinggal betul. berapa lama itu di luar Seberapa negeri ya. paham kita bisa Benar. berkomunikasi lah menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Kan di sana kan berapa lama di sana? 3 minggu ya? Iya, kita berdua 21 hari. Ya, kalau 21 hari berdua bertiga doang terus kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan berabe ya di sana ya. Iya. Makanya jadi hal yang penting diperhatikan banget nih skill komunikasi bahasa Inggris itu. Nah, kan dari berkas terus kemudian wawancara. Tahap seleksi yang paling sulit menurut kalian gimana? Yang kalian mengalami kesulitan nih di seleksi ini gitu. Kalau untuk si teacher program ini kan seleksinya 2. Yang pertama tadi wawancara, yang kedua ini ada seleksi praktik micro teachingnya. Oh. Nah, tapi untuk seleksi praktik micro teachingnya ini kalau di tahun yang lalu mungkin karena masih pandemi ya, jadi melalui video micro teaching gitu. Kalau tahun ini ya kita langsung praktik di fakultasnya gitu. Jadi disaksikan oleh tim IO-nya di fakultas. Jadi itu yang mungkin membuat kita merasa deg-degan ya. Iya. Jadi kayak ngajarnya pakai bahasa Inggris ya, walaupun durasinya itu hanya 15 menit, tapi karena pakai bahasa Inggris terus nanti ngomong apa gitu. Itu yang buat aku sih agak menjadi deg-degannya di situ gitu. Feel-nya beda ya, Iya. apalagi diliatin langsung dan pakai bahasa Inggris gitu kan, betul. beda ya. Iya, terus juga saat seleksi micro teaching itu kan kita kan disaksikan langsung oleh IO. Jadi para IO itu terkadang acting like the children in the class. Jadi tapi kadang juga mereka diem. Tantrum. Jadi enggak Enggak ada yang enggak. tantrum. Oh ya. Jadi Tapi mereka seolah-olah jadi muridnya gitu. Oh, iya. Tapi terkadang diem. Jadi kita itu sebagai guru kadang mereka nyaut, kadang enggak, itu agak sedikit bingung ya. Terus juga saat kita mengajar, mungkin ada properti atau hal-hal yang bingung biasanya bakal menjadi bingung, membuat anak itu bingung. Terus IO-nya itu nanya. Jadi kayak kita, aduh, ini apa ya? Kayak Mungkin itu merupakan salah satu bentuk melatih untuk gimana cara pengelolaan mengajarnya kali ya Iya, di situ gitu. pengelolaan Jadi kelas, kelasnya seperti gitu. Orang bocil-bocil di sana juga kan pasti suka bakalan kepo ya, tiba-tiba Iya, ditanya, masa kita diem kalau ditanya mereka Benar. kan ya, buat benar. ngebiasain kita gitu kalau di sana. Tapi lancar waktu pas micro teaching itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Karena memang sudah dipersiapkan gitu. Iya. Jadi Persiapannya berapa lama dari terakhir itu wawancara ya? Wawancara dapat pengumuman diterima, terus kemudian mempersiapkan untuk bahan micro teachingnya itu berapa lama? waktu itu mungkin kurang lebih sekitar 1 mingguan, 1 mingguan, dari tapi pengumuman, dari kita pengumuman yang lulus. pertama. Iya. Pertama. Cukup singkat ya waktunya ya, agak mepet ya. Tapi biasanya juga tugas kuliah juga saya biasanya nyiapin Iya, seminggu. tapi nggak usah khawatir kok, karena kan kita juga di kuliah ini kan pernah diajarkan Micro micro teaching. teaching yang Iya. kita pakai bahasa Inggris juga kan di situ ya, walaupun nggak secara full bahasa Inggrisnya, tapi setidaknya kita udah pernah punya pengalaman Udah punya ngajar bekal. gitu. Iya, dari situlah ya dikembangin lagi lah untuk cari topik yang mau diajarin apa Komunikasinya. gitu. Gitu. Oke. Tapi wah, kalau saya sendiri sih masih apa ya, gimana? Nggak kebayang untuk ngajar ke anak yang cuma bisa tahu bahasa Inggris, terus aku harus ngomong bener-bener full bahasa Inggris, kayak aku mau ngajar bahasa Indonesia itu kan masih kikuk gitu ya. Keren ya, berarti bener-bener harus dipersiapkan mental, Ya, mental harus. Skill komunikasinya komunikasi. gitu ya, micro teachingnya ya. Terus apa namanya, kan udah nih keterima, keterima gitu. Terus hal yang harus kalian bawa, yang kalian persiapkan pas mau ke Filipina, Nah, apa aja? ini nih persiapan yang mau ke Filipina. Ini cukup apa ya? Ribet. Ya. Mesti kayak karena ini juga baru pengalaman pertama keluar, jadi segala berkas administrasi gitu kayak Oh kita iya, harus jangan buat lupa. paspor, asuransi dan lain-lain itu memang mungkin agak ribetnya di situ mempersiapkan berkas-berkasnya. Tapi kalau apa ya? Itu berkasnya dipersiapkan mandiri, nggak ada dapat bantuan dari IO gitu? Untuk berkas paspor, asuransi, surat izin orang tua,
identitas itu kita bikin sendiri, tapi untuk surat izin orang tua, student waiver, terus LOA itu dibantu, dikasih template, format, terus nanti kita isi sendiri. Full bahasa Inggris lagi. Oke. Itu cukup kalau kita kurang tahu Iya, tahu untuk kurang alurnya gitu. Cukup lama sih mempersiapkan karena kan waktu itu kita kan berangkat di bulan September. Di bulan September kita mempersiapkan itu mulai dari awal Agustus ya, Juli ke Agustus itu udah mempersiapkan kayak buat paspor, asuransi dan lain-lain gitu. Emang dari tim IO di fakultas emang menyuruh kita untuk segera mungkin untuk menyelesaikan berkas-berkas kayak gitu. Jadi nanti ketika menjelang mau berangkat tinggal ya prepare yang mau dibawa terus sama yang mau dibawa ke sana lah istilahnya Iya, gitu. sama karena kita prepare berkasnya itu 1 bulan lebih, itu karena ada satu berkas yang prosesnya itu membutuhkan biar jadi butuh 35 harian. Iya, Surat semacam tugas itu. dari Kementerian Iya, Pendidikan. surat perjalanan dinas gitu Iya. yang itu memang ada waktunya sendiri untuk membuat itu gitu. Kurang lebih dari 1 bulan ya harus. Iya. Benar-benar prepare-nya jauh-jauh hari gitu ya, tapi nggak ada Benar. yang benar-benar mepet banget gitu. Alhamdulillah untuk persiapan berkas kita nggak ada yang Lancar mepet, ya, lancar. lancar semua. Alhamdulillah. Gitu. Kalau kalian berangkatnya itu tanggal berapa ya? Tadi September ya? September tanggal 13. Ya, tanggal 13 iya. September sampai 3 Oktober. 3 Oktober. Oktober kita pulang. Kelihatannya sebentar ya. Kalau aku sih nggak puas ya kalau cuma 3 minggu di luar negeri ya. Cuma 3 minggu di sana. Itu kan ngajar ya. Dari 31 hari ini perbandingannya berapa banding berapa jalan-jalan sama ngajarnya. kan kita di Filipina itu 3 minggu ya, 21 hari. 1 minggunya kalau bisa dihitung ya, 1 minggunya kita jalan-jalan. 2 minggunya kita Ngajar. kegiatan di sekolah gitu. 1:2 ya, bukan kebalik ya, Iya, 2:1. 2 minggunya jalan-jalan, seminggunya ngajar nggak gitu. Kebetulan nggak. Karena memang tugas kita kan di sana cuma ngajar gitu. Iya, tugas kita Tugas kan untuk utama kita, observasi, gitu. mengajar, mengetahui atau mencari tahu tentang pendidikan di sekolah yang kita ditempatkan seperti itu. Jadi kalau kita mau menghabiskan waktu jalan-jalan itu terkadang persiapan kita untuk mengajarnya itu jadi kurang betul. nantinya. Tapi kan dari universitas sendiri kan universitas di sana sudah memberikan akomodasi untuk kita jalan-jalan. Jadi dari akomodasi itu kita jalan-jalan kadang 1 hari full jalan-jalan kayak gitu. Jadi untuk jalan-jalan aman. Sudah difasilitasi dari sananya. Iya. Itu kalian tinggal di mana ya waktu pas selama 3 minggu di Filipina itu? Selama di Filipina kami tinggalnya di asrama, di dom. Asrama Dormitory ya, kampus gitu. namanya Jadi, Domus Mari. Domus Mari. Jaraknya dekat dari tempat mengajar ke dekat karena bisa dijangkau dengan jalan kaki. Lumayan dekat ya. Di sana berarti kalian ngajar TK ya? Apa? Oh iya, sebelum kita ngajar di sana, dari tim host university yang di sana itu kayak kita ada semacam pertemuan, terus nanti ditanya gitu prefer subjeknya itu apa gitu. Jadi mereka kayak menanya terkait dengan subjek yang mau kita ajar itu apa gitu. Jadi mereka yang memplottingkan itu. Dan kebetulan kita dapatnya di kalau aku sendiri waktu itu di grade 1 ya. Kalau di sini mungkin kelas SD kelas 1. Kalau Dila? Kalau aku sendiri alhamdulillah ditempatin di TK dan KB. Sama kadang ngikut ke kelas 1 atau kelas 2 karena di sekolah yang kita tempati itu program pendidikannya sedikit berbeda sama program pendidikan di Indonesia yang sekarang sudah menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka ya. Iya. Nah, kalau di sana itu masih sedikit dari keterangan guru itu masih sedikit menggunakan cara yang tradisional. Karena mereka dari TK sampai grade S12 itu menggunakan subjek. Walaupun TK mereka punya subjek, jadi di TK itu satu guru tidak mengakomodasi satu kelas, tapi satu guru itu bisa berpindah-pindah kelas per subjeknya. Jadi kadang jam 7 kita ikut guru
ke TK, kadang jam 8-nya pindah ke SD, seperti gitu itu, bisa. shifting. Iya. Oh, berarti jadi guru mata pelajaran ya. Kalau Mbak Erlina, Kak Erlina tadi apa? Karena aku di kelas 1 ya, sama karena aku kan waktu itu milih subjeknya tuh art seni gitu. Oh, Jadi seni. dan kebetulan dapet cooperative teacher-nya itu yang dari kelas 1 gitu. Iya. Jadi lebih banyak mengajarnya di grade 1. Karena kan tadi kayak tanya Mbak Erlina kan kita ditanyai prefer subject Iya. sama prefer level. Nah, di prefer subject Mbak Erlina tadi kan milih art. Art. Jadi dikasih cooperating teacher atau guru pamong yang mengajar seni art. Nah, kalau aku sendiri kan milihnya itu prefer subjeknya itu language atau motoric development. Nah, jadi karena sekolahnya itu tidak seperti mengajarkan yang satu guru mengajarkan semua subjek, jadi aku dikasih guru yang ngajar bahasa, matematika. Nah, pokoknya satu orang guru pamong yang ngajar di TK karena prefer levelku mungkin ya, lebih ke prefer level. Oke, kalau dari sistem apa tadi tingkatan pendidikannya aja udah berbeda ya dengan pendidikan di Indonesia. Kalau yang kalian lihat juga ada perbedaan lain nggak yang paling mencolok di antara pendidikan sini dan pendidikan Filipina? Lumayan sih, lumayan banyak karena sekali lagi juga mereka kan juga punya kurikulum. Tapi setelah kurikulum itu di tiap sekolah kan punya tim kurikulumnya sendiri untuk ngatur kurikulum di sekolah. Nah, untuk tempat kami sendiri di Dominican School of Manila itu karena masih menggunakan kurikulum tradisional jadi di TK-nya untuk spesifik TK atau usia dini itu mereka punya nursery class sama kindergarten. Ada 2 kelas itu, tapi pasti punya kelas-kelas lain kayak nursery ada nursery 1, nursery 2, kindergarten juga gitu. Nah, untuk usia nursery sendiri mereka usia 3 atau 4 tahun, kindergarten itu di atasnya sekitar 5 sampai 6 ya 5 mungkin sampai ya. 6 tahun seperti itu. Nah, kebetulan karena guru pamongku sendiri itu lebih banyak mengajar di nursery sama kinder, jadi aku lebih spesifik mendekati untuk PAUD di Indonesia seperti itu. Nah, untuk mengajarnya sendiri kalau dari yang hasil observasiku itu lebih mirip ke ngajar anak SD sih daripada ngajar anak TK. Ya, karena kan subjek tadi loh. Iya, satu subjek tadi, terus itu teacher center. Jadi gurunya yang sebagai center. Kalau di sini tuh kayak klasikal ya? Iya, klasikal. Betul. Kayak klasikal. Terus penggunaan alat teknologi, mereka lebih sering menggunakan PPT atau video seperti itu daripada kalau kita kan di sini dicoba Banyak kegiatan ya. kegiatan langsung, anaknya itu megang benda langsung atau kita yang bikin medianya. Nah, kalau di sana gurunya juga kadang bikin media, tapi karena penataan kelasnya itu enggak kayak kita yang kadang circle time atau kadang berkelompok. Nah, di sana kan dikasih peja tiap anak. Oh, kayak bener-bener Iya, kayak SD ya? bener-bener Iya, kayak SD. Jadi kayak anaknya itu yang nanti kalau gurunya punya media ya, anaknya disuruh ke depan baru ikut kayak gitu. Itu cukup culture shock sih Iya, dalam berbeda. pendidikan. Untuk pendidikannya. Terus juga dari sistem pengajarannya ya, kebanyakan siswa yang di sana tuh lebih lebih aktif juga, percaya diri. Dan mereka tuh nggak takut gitu loh. Misalkan gurunya punya pertanyaan gitu. Mereka tuh berbondong-bondong untuk angkat tangan gitu. Walaupun nggak disuruh angkat tangan, mereka udah angkat tangan duluan gitu. Jadi kayak lebih aktif, percaya diri gitu. Terus juga dari gurunya juga apapun yang dikatakan sama gurunya tuh mereka tuh bisa nurut gitu. Walaupun mereka tuh masih kecil-kecil. Ya walaupun aku di grade 1 ya yang nggak mungkin hampir sama kayak di TKB, tapi di sana tuh lebih kayak misalkan ada nih misalkan murid yang nggak nurut ya sama gurunya gitu. Kalau di sini kan pasti gurunya nggak boleh kasar gitu ya. Maksudnya kayak dalam tanda kutip bicaranya keras gitu. Kalau di sana tuh keras boleh gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gitu, nggak. Tapi selama itu nggak pakai kekerasan gitu. Jadi guru karena kelasnya itu lumayan gede, kadang gurunya itu shouting berteriak dalam
memanggil atau menertibkan. Terus juga mereka menggunakan mikrofon. Ya, mikrofon. Dan memang kalau nggak pakai mikrofon harus Teriak. teriak suara. Capek. Capeknya di situ. Terus juga apa ya, anak-anak di sana juga sangat menghargai. Iya, menghargai sekali. Walaupun kan di SM itu adalah sekolah Katolik dan kita bertiga sama teman kita yang lain itu menggunakan hijab, mereka tidak ada yang judge atau tidak ada yang kayak ih kok itu berbeda sendiri. Nah, alhamdulillahnya mereka tidak, mereka malah kayak datang ke kita, peluk Iya. kita, terus Seramah "Kak, itu itulah apa?" pokoknya. Seramah itu yang nggak ada sedikit pun Dan yang bisa kita lihat kalau mereka menjudge kita gitu, ya, dan karena nggak kita takut berbeda. sama orang baru lah. Child's innocence ya. Itu Iya. apa namanya? Mereka nggak takut nih, walaupun kalian apa biasanya kan sama orang baru nih, diliatin dulu dari pojok itu nggak langsung. Iya, mereka Welcome. langsung datang, welcome. Datang nanya gitu. Kalau orang baru kan biasanya ya orang baru tapi masih sama seperti mereka itu kan, mereka kadang ya nggak apa-apa biasa aja. Tapi kan hitungannya kita orang baru, Iya. terus cara berpakaian kita juga berbeda Juga dari beda. mereka, Kayak kita tapi mereka nggak minoritas takut. gitu loh. Iya. Di antara bocil-bocil itu ada nggak satu yang paling kalian inget, paling berkesan, namanya siapa? Ada nggak, masih ingat nggak? Ingat sih waktu itu namanya tuh Gabi kalau nggak salah. Dia cowok kan. Waktu itu kayaknya giginya lepas gitu. Iya, dia satu cowok yang di grade 1, aku tuh namanya kelasnya docility, grade 1 docility itu ada namanya Gabi. Nah, dia tuh anaknya aktif kan juga. Kayak yang kalau di sini kayak apa ya, leadernya gitu loh. Oh, Emang iya. dia leader juga sih di kelasnya gitu. Nah, sering juga nanya interaksi sama aku gitu. Nah, ada satu saat itu kayak dia tuh giginya copot kan makan waktu ini kan. Kayaknya waktu itu dari Dela ya, Del. Iya. Terus ke aku, terus dia apa bilang ke aku gitu, tadi gigiku copot gitu kan, kayak lucu banget nih anak. Paling dekat giginya ditunjukin gini. Iya, di bawah. Kalau aku sendiri karena aku ditempatin di kelas nursery sama kinder. Nah, kalau di nursery itu aku ada punya satu anak, dia itu cewek, namanya Isabel. Nah, dia itu apa ya? Bisa dibilang one of the spoiled child in the class. Jadi kayak ya kadang nangis, kadang mau ini, kadang itu. Nah, pas satu kali aku ngajar dan itu ditonton, dia nggak tahu kenapa maju ke depan nangis. Dia nangis, terus ditanyain, kamu kenapa? Dia cuma bisa nunjuk-nunjuk aja, jadi semuanya itu disalahin. Dia nggak ada alasan khusus untuk nangis, cuma pengen nangis kayak gitu. Terus diemnya gimana? Nggak Dibujuk? diem, Oh, nggak jadi diem. pas mau pulang baru dia diem. Oh, giniin badan gitu. Enggak, dia bener-bener kayak nunjuk guru yang lagi nonton aku ngajar, nunjuk temennya, nunjuk pensil yang jatuh, pokoknya semuanya disalahin sama dia. Dan itu salah satu anak yang bikin aku masih inget sama Filipina. Terus yang Gabi tadi, Iya, Gabi itu di kelas dia giginya itu kan copot. Kalau di Erlina ditunjukin. Iya, ditunjukin. Kalau di aku giginya itu nggak tahu jatuh hilang. Jadi jadi dia, teacher, my tooth is lost. Can you find it? Padahal padahal meja-meja itu lagi berantakan. Teacher, please find my tooth. Iya, Jadi kayak nangis, tolong cariin gigiku. Makanya nangis sampai giginya, tapi giginya nggak dapet. Nggak ketemu. Endingnya Kasihan banget. itu dua murid yang berbeda. Dua murid Dua yang murid yang berbeda. berbeda dengan tingkatan yang berbeda. Iya. Kalau di aku grade 1, kalau di sini Yang Isabel tadi nursery. nursery. Kalau yang Gabi sama Gabi Gabi itu yang sama. grade 1. Giginya copot ya. Ini jelas apa, memberi kesan banget ya. Iya. Ini Iya. kapan lagi dimintain tolong cariin gigi. Iya. Gitu. Di sana apa namanya, pas ngajar itu selain ngajar ya, karena kan sistem pengajarannya yang udah beda. Berarti kalian yang dipersiapkan dalam sebelum mengajar itu juga beda ya, kayak bahan ajarnya yang disiapkan iya. itu. Jadi kita di sekolah itu kan
3 minggu tadi, yang 2 minggu kan 1 minggunya itu kita observasi dulu, kita ngikut guru pamong kita mengajarnya itu kayak gimana gitu. Nah setelah itu yang 1 minggu itu kita ada pre-teaching sama ada ujian gitu. Nah yang dipersiapkan itu ya bahan-bahan pengajaran. Kalau di sana kan mayoritas pakainya PPT, jadi nggak terlalu banyak media yang dibutuhkan. Jadi kita kayak buat lesson plan, kemudian nanti diarahkan sama guru pamong kita, bener nggak kayak gini. Habis itu kalau udah ACC ya nanti kita buat PPT gitu, buat PPT kemudian dikonsulkan lagi. Kadang juga mereka juga dari guru pamongnya juga membantu untuk membuatkan materi-materinya, menambahkan materi. Karena waktu itu aku buatnya di Canva ya, jadi tinggal bagi link aja, habis itu nanti mungkin dikoreksi lah gitu. Jadi yang dipersiapkan hanya topik-topik itu aja. Sama mungkin kayak semacam ice breaking games gitu-gitu. Ya sama kayak Erlina, karena semua tipe pengajarannya itu diterapkan oleh semua guru. Jadi kita cuman kayak nyiapin lesson plan, nyiapin PPT, sama nyiapin komunikasi. Bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran yang udah kita buat itu kepada anak-anaknya gitu. Karena kan kita ngajarnya dalam bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya itu juga bisa dimengerti oleh anak-anak. Dan alhamdulillahnya sekolah yang kami dapatkan itu anak-anaknya semuanya sudah menguasai bahasa Inggris dari kecil. Jadi bisa dibilang kayak bahasa Inggris itu bahasa pertamanya mereka. Iya, betul. Terus mereka belajar bahasa Filipinanya baru di sekolah dan setelah lancar berbahasa Inggris. Jadi kita tidak mengalami kesulitan yang dalam bahasa itu, tidak terlalu. Oh, berarti minggu pertama itu dapat observasi. Berarti apakah kalian dapat kayak semacam apa ya, pembekalan gitu, misal dari host university-nya atau dari sekolahnya gitu? Kalau di minggu pertama pembekalan dari host university enggak ya, kalau di sekolah itu kan hanya waktu itu hari pertama ketemu dengan pihak sekolah, kemudian di hari berikutnya itu langsung observasi. Jadi selama 1 minggu itu dari 5 hari kita ngikut guru pamong kita observasi itu aja. Jadi ya dari situ kita belajarnya untuk cara mengajarnya. Mungkin kadang kita bertanya langsung ya kepada guru pamong itu mengenai cara pengajaran. Terus kita juga dari observasi itu kan kita lihat bagaimana guru pamong kita menangani kelas saat kelasnya itu ricuh, atau kalau ada anak-anak yang main-main sendiri, karena kan grade kita kan masih grade level rendah ya, masih kayak anak-anak. Jadi kita perlu perhatian lebih. Jadi kita ngelihat bagaimana guru pamong kita saat ngajar gitu. Terus pas kita ngajar di 2 minggu itu, di minggu kedua kita mengalami shifting learning method, perubahan pengajaran itu dari face to face ke online. Wow, berarti sempat mengalami Online dan online, face to face. Jadi kita bisa memahami kedua method learning itu di sana. Oh gitu. Kalau untuk dari host university-nya sendiri, tadi disebutkan juga ya, hari pertama itu ketemu sama host university-nya ya. Itu apakah mereka ada kayak semacam welcoming party atau ada. dapat kelas apa gitu, misalkan dijelasin tentang Filipina gitu? Oh iya, untuk host university kan karena kita dapatnya di University of Santo Tomas di Manila, jadi di ibu kota Filipina. Di situ waktu pertama kali kita datang ke sana tuh langsung welcome ceremony ya. Iya. Karena sebenarnya ada mahasiswa delegasi lain dari kampus lain juga yang dari Indonesia. Oh iya. Mereka batch pertama. Nah, waktu itu aku sama Dela, satu lagi itu temanku yang dari prodi PGSD itu juga berangkat bersama kami. Jadi kami bertiga ke Manila, langsung welcome ceremony di situ. Terus kita ada juga dapat badis ya Del, badis gitu. Jadi peneman kita selama di sana gitu. Badisnya itu juga mahasiswa dari UST itu. Oh, berarti sama selama 3 minggu itu sama badis kalian misalkan diajak jalan-jalan gitu nggak sama dia? Kalau badis itu banyak ini ya interaksinya waktu di sekolah gitu, karena mereka juga masih kuliah ya, jadi mereka punya jadwal tertentu. Dan juga mereka kayak semacam melaksanakan observasi juga di sekolah itu gitu. Jadi sekalian mereka observe, mereka juga menemani kita
di sekolah itu. Jadi selain tadi yang dikatakan Dila untuk mempersiapkan kita minta bantuan ke guru pamong, kita juga minta bantuan ke badis kita. Kayak badisnya namanya siapa? Masih inget nggak? Ayo. Iya masih dong. Waktu Sama itu- ya badisnya. Iya, Beda. 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 Kita kan bertiga, kita dapat badisnya itu satu orang Dapat 2. dua. Waktu itu Oh. aku kebetulan dapat badisnya cowok cewek. Yang pertama itu cowok itu namanya Jeff, yang kedua itu cewek namanya Kamil. Kalau aku, badisku yang pertama itu namanya Martina, terus yang kedua itu namanya Ayo. no, bukan Zoe. Zoe itu punyanya itu. Oh, Sebentar. karena memang banyak badis jadi Iya. kayak Iya. agak sulit untuk mengenalinya gitu, karena di Dominikan di sekolah itu nggak cuma mereka aja yang di situ, ada mahasiswa-mahasiswa lain yang dari UST yang di situ, dan kita juga berinteraksi dengan mereka. Oh iya. Tadi juga sempat disebutkan juga ya kan ada culture shock dalam pendidikan di Filipina nih. Kalau culture shock secara budaya secara umum deh di Filipina itu yang paling kerasa apa sih yang pertama kali? Makanan. Oh, makanan. Iya. Iya. Makanannya kenapa? Terlalu pedas kah atau? Asam ya, kebanyakan asam. Karena kalau dari yang kita tahu, mayoritas makanan di Filipina itu asam. Oh, kalau Jawa kan manis-manis semua ya. Iya. Aku culture shock kalau ke Jawa di sini di Solo itu manis-manis. Kalau di sana terlalu asam. Ya, mereka lebih sering menggunakan asam. Oh. Sama bumbunya itu mereka lebih menggunakan bumbu instan kalau dari yang kulihat ya. Soalnya cabe kalau misalnya dari gula apa? Lauk-lauk itu tidak terlalu terlihat. Terus bawang-bawangnya itu mungkin, terus juga beberapa kali ngobrol sama supervisor kami, mereka kalau yang pedas cabai seperti itu lebih menggunakan chili paste kayak gitu. Oh. Atau Iya. saus kayak gitu. Jadi nggak kayak kita, kalau kita kan benar-benar pure Sambal. cabai satu Iya. julek. Dipotongin gitu ya, nggak kerasa ya. Jadi justru malah nggak pedas di sana. Iya, asam. Asam sih. Sama karena kami ditempatkan di ibu kota dan mayoritas di sana adalah Katolik atau Kristen, dan makanan di sana itu lebih banyak pork. Iya, Oh, agak Jadi susah kita sih agak untuk susah mencarikan makanan halal. Ya, makanan halalnya. Kalau Mbak Erlina soal makanan juga nih. Itu Enggak, ada dong. Jalannya di sana. jalan. Nah, di Filipina itu kan arahnya, kalau kita di sini jalan tuh kan kita mikirnya ke kiri ya. Ah, iya, di mereka kan kiri. ke kanan gitu. Oh. Ya, tapi waktu jalan kaki, aku pikir tuh juga ya udah aku ngikutin mereka. Oh, kalau mau jalan ke sana ya udah ke kanan gitu kan. Ya udah aku jalan kanan. Tapi kok ternyata tidak mengenal arah ya ternyata. Jadi kayak sama-sama kayak yang dari sini mau ke sana, jalannya juga ke kiri kayak Duar. tabrakan gitu loh. Jadi kayak ini mau kemana ya, kayak bingung sendiri jalannya gitu. Terus juga mereka kebanyakan jalan ya, jadi awal-awal itu kayak ngerasa capek gitu, tapi setelah itu kayak ya udah enak ternyata ya enak. kalau jalan. Sedikit apa ya? Kalau di sini kan kita kalau milih jalan kaki itu agak riskan. Satu, karena di Indonesia sendiri udah terlalu banyak kendaraan, terus kayak polisinya itu lebih mudah dapat ke kita kalau kita jalan kaki kan. Kayak debu-debu kan Oh, iya. dari kendaraan kan kita sebagai pejalan kaki langsung kena. Nah, kalau di sana tuh pejalan kaki itu lebih dimuliakan. Iya, dimuliakan di sana, jadi kayak Derajatnya lebih tinggi. Iya, derajatnya lebih tinggi. Kayak kalau kita mau nyebrang aja kita langsung kayak gini, mereka langsung berhenti. usah Kalau kayak di gini gitu. Indonesia kan kita Harus walaupun nunggu udah dulu. gini harus nunggu sepi. Kalau walaupun gini tapi kita nggak nunggu sepi, tetap aja motornya gitu. ya kalau di sana nggak. Walaupun kayak mobilnya di sana di dinding, kita gini mereka langsung stop. Nyuruh kita jalan duluan. Lebih dimuliakan. aman lebih aman untuk dipakai jalan kaki ya. Berarti Iya, dari dorm ke sekolah itu benar-benar kalian jalan Ya, kaki jalan kaki jalan ke setiap hari. setiap hari. jauh. Kalau jaraknya itu kalau dihitung dari karena bisa dicapai dengan jalan kaki itu hitungannya nggak jauh, tapi karena dorm kita itu ada di sisi kanan dan sekolahnya itu di sisi kiri. Iya, jadi kita melintasi universitas itu lumayan jauh sih. Benar-benar Iya, nyebrang. Dan di sana tuh jalannya bukan jalan yang santai gitu loh, jalan yang emang terburu-buru cepet gitu loh. di sana hustle culture-nya itu ya, apa karena ibu kota? Mungkin karena ibu kota. Jadi semua cepat ya. Iya. Gitu. Oh, berarti dari
jalan dan makanan ya, Makanan. culture shocknya ya. Iya. Untuk itu. Terus dari awal sampai akhir, pilih deh satu momen yang paling berkesan, yang paling bikin kalian ketawa gitu. Kalau inget tuh bawaannya mau ketawa gitu. Tuh, dari Kalau awal aku sampai akhir dari awal sampai akhir, kalau aku di Filipina. pas demo teaching atau ujian mengajar tadi sih, yang ada satu anak yang maju nangis nggak tahu kenapa sampai pulang. Itu bener-bener bikin kayak, kamu kenapa sih nak? Karena yang kan karena ujian pasti kan ada penguji ya yang nonton. Anaknya kan pengujinya duduk di belakang sambil nilai kita yang ajar. Anaknya itu juga nunjuk pengujinya itu. Jadi kita kayak mau nunjuk balik itu nggak sungkan. Tapi alhamdulillahnya setelah itu kita dapat komplimentari, Iya, dapat dapat. kata-kata penenang dari supervisor penguji. Kalau ya namanya It anak, happens. kadang Juga kita nggak maklum bisa. loh ya, Iya. gitu. Maklumi happens. itulah gitu. Kalau aku sih itu. Kalau aku selain di ini ya, yang paling terkesan itu waktu di sekolah juga, yang waktu itu bukan demo teaching waktu itu, karena demo teaching kebetulan waktu itu alhamdulillah lancar, tapi karena beda kelas ya mungkin itu kesan apa ya, bukan menyenangkan sih. Bukan juga kayak apa ya, semacam ini kesan terdeg-degan ya paling ya. Oh, iya. Karena waktu itu dari yang tadinya aku nggak pernah sama sekali ngajar di kelas itu secara offline gitu. Waktu di demo teaching dapatnya di kelas itu secara offline. Jadi pertama kali ketemu anak-anaknya langsung ujian di situ. Jadi kayak Iya. Merekanya belum kenal. iya, kayak Gitu. belum kenal dan bondingnya agak sulit kan. Iya. Terus ya kalau kesan menyenangkan tentunya ya di host university itu banyak, dan kita diajak tur sih, banyak jalan-jalan, nggak banyak jalan-jalan sih, kayak jalan-jalannya aja, karena banyak hal yang bisa kita ambil dari situ gitu. Karena kita nggak diajak ke jalan-jalan yang kayak ke wisata-wisata gitu ya, kita diajaknya ke tempat-tempat yang bersejarah gitu. Itu yang paling terkesan. Oh, itu diajak kemana aja nih yang bersejarah kayak Kita banyak ke museum-museum gitu. Oh. Di sana banyak museum-museum kayak ya yang museum BBM kepresidenan gitu. Terus kita juga diajak ke tempat-tempat yang bersejarahnya mereka, ya kayak Intramuros gitu-gitu, dan unik sih kayak menurutku. Jadi kan kalau kita di Indonesia kan lebih banyak tempat wisata alam ya, wisata alam atau wisata budaya atau kayak pameran kayak gitu. Nah kalau di sana kita diajak untuk ke tempat kepahlawanan, Iya. tempat bersejarah, tempat perang kayak gitu. Kayak ibu kotanya ini adalah tempat para penjajahnya dulu tinggal. Terus kita datang ke museum kepresidenan yang dimana di museum itu semua hal tentang presiden-presiden yang pernah menjabat di Filipina itu dipasang kayak gitu, dari baju yang pernah dipakai, terus hal-hal yang berkesan kayak gitu. Terus juga di saat itu di Malacanang Place, Iya, Malacanang. itu merupakan tempat rumah, kalau kita gedung putih ya, Iya, Gedung Putih. gedung putihnya. Tapi di masa itu, di hari itu kita tidak nggak ketemu. berkesempatan untuk masuk ke gedung putihnya Filipina karena kebetulan presidennya hari itu lagi liburan ulang tahun. Singapura waktu itu. Iya. Selamat ulang tahun, Pak. Tapi kita bisa masuk ke Ke tempat ke museum. wilayah itulah gitu. museum yang dikhususkan untuk presiden yang sedang menjabat, yaitu BBM, BBM Bongbong Marcos, Bongbong Marcos. presidennya sekarang. Oh, Iya. kalau tadi Kak Erlina nyebutin apa ya? Intramuros. Iya, itu apa itu? Tempat apa itu? Itu tempat ini kan dulu Filipina itu kan bekas Salah satu negara penjajah, bekas jajahan. bekas jajahan Oh, ya. Nah, jadi kayak pusat pertama kali itu pusat kotanya itu di situ gitu. Jadi Tempat kayak tinggal tempat orang-orang tinggalnya. elit kayak gitu. Oh iya. Intro. Sama tempat penyiksaan. Waduh. Kita juga Banyak lah masuk gitu. tempat kayak itu bangunan, kalau kita itu kayak Candi Borobudur atau kerajaan-kerajaan dulu. Tua gitu loh. Mirip benteng Iya, itu. mirip kayak benteng. gitu-gitu. tempatnya, lebih ke
tempat-tempat bersejarah Iya. kayak gitu. Itu berarti kalian setiap weekend kah? Oh, enggak. Jadi tour itu di minggu pertama. Di minggu pertama setelah kita datang. Sisanya jadi ibaratnya kita bersenang-senang dulu. Susah kemudian. Ya, jadi kita minggu pertama itu diajak jalan-jalan dulu gitu loh. Terus habis itu nanti sisanya fokus di sekolah. Oh, di endingnya nggak ada kayak jalan-jalan kayak perpisahan gitu dari Has University atau Kalau perpisahan sekolah sih ada, tapi untuk jalan-jalan perpisahan nggak ada. nggak ada? Ya, karena mungkin tadi dibarengkan dengan mahasiswa yang lain ya. Mereka kan tiba lebih dulu dari kita bertiga. Jadi ya sekalian Biar sekalian. gitu loh Soalnya jalan-jalannya. hitungannya tuh kita datang kan di hari, kita sampai di sana hari Kamis. Hari Kamis tanggal 14. itu kita langsung welcome ceremony. Hari Kamis kita sampai pagi, terus siangnya kita udah mulai kegiatan welcome ceremony, Jumatnya kita perkenalan sama sekolah, kampus tour kayak gitu. Terus Jumat siangnya kita Jalan-jalan. jalan-jalan yang intramuros, terus ke museum tadi. Nah, Sabtu Minggunya itu libur kosong. Bener-bener kosong. Tenang biar Iya, hari Iya. persiapan Senin ngajar ya. Iya, terus Seninnya sampai Jumat kita ngajar, tapi di hari Rabu itu karena sekolah Iya, kita sekolah kita dipakai shifting. iya untuk waktu itu ada ujian semacam ujian inilah apa namanya kayak ujian itu ya. Oh iya, ujian tes lawyer. Iya, tes Kan lawyer waktu itu. kayak kita untuk jadi guru kayak CPNS lah. Oh iya. Tapi itu untuk lawyer, apa pengacara. Nah, jadi sekolah itu kayak diliburkan atau diubah jadi online. Oh Nah, iya. di hari itu kita sekitar jam 10-an itu berkesempatan untuk mengunjungi satu sekolah inklusi di Jadi Makati. Makati itu di kota yang berbeda sama Manila. itu namanya The Vanguard Academy. Ya, The Vanguard Academy, salah satu sekolah inklusi terbaik Oh. swasta. Di sana apa namanya? Lihat apa ya? Lihat apa di sana gimana ya? Ya. Kalau Iya, di karena sana sekolah inklusi ya pastinya kita lihat apa namanya orang-orang yang punya kebutuhan khusus juga di sana. Terus juga kita melihat nggak cuma dari anak-anak, mereka ada yang sampai Kelas dewasa. juga. Jadi dan nggak terlalu banyak sih menurutku orang-orang yang berkebutuhan khusus di sana yang ada di sekolah itu maksudnya. menurutku sih karena pengaturannya bagus ya, karena kan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus itu kalau ditempatkan satu kelas itu banyak orang itu susah untuk Iya. Iya. karena di Vanguard Academy sendiri mereka plotting kelasnya itu bukan berdasarkan umur mental tapi berdasarkan umur real. Jadi kan kita nggak bisa ngebedain perlakuan untuk anak yang umur mentalnya ternyata masih 2 tahun atau masih 4 tahun kayak gitu, tapi karena umur mereka 8 tahun jadi mereka ditempatin di kelas ya sama Oh kayak iya. gitu. Karena sekolah inklusi. Iya, karena sekolah inklusi. Tapi bagusnya Vanguard, mereka tiap anak itu dikasih caregiver masing-masing. Oh, kalau di sini tuh kayak GPK ya. Iya, mungkin kayak GPK. Terus selain untuk anak-anak sampai dewasa sampai kelas 12, mereka juga punya kelas yang dewasa kayak yang kita Iya. mention tadi itu. Di sana ada salah satu disabilitas yang usianya 40 tahun masih ikut sekolah. Oh. Jadi mereka kayak bukan cuma terbatas untuk kita yang anak-anak masih usia remaja sekolah butuh pendidikan, tapi juga ada untuk yang udah dewasa Gitu. seperti itu. Oh, keren ya. Apa namanya? Selain ketemu berkesempatan mengajar, terus kemudian mengunjungi sekolah inklusi Iya. juga dan jalan-jalan juga. Gitu. Itu bonus sih. Ya bonusnya Iya, itu ya. bonus. Tadi perpisahan itu tadi mention ya tentang perpisahan ya. Itu Iya. dapat perpisahan seremoni apa dari mereka? Waktu itu perpisahannya tuh apa ya? Nggak yang perpisahan besar banget gitu iya. ya. Karena kebetulan yang tersisa di situ mahasiswa bertiga. sisanya hanya bertiga gitu ya. Jadi Perpisahan perpisahannya biasa perpisahan biasa. Kemudian itu juga bertepatan sama dengan fakultas ya pendidikannya itu mau akreditasi. akreditasi Jadi internasional. agak sedikit apa ya namanya? Nggak yang meriah waktu di opening gitu. Oh, iya. karena mereka kan lagi sibuk untuk akreditasi juga. Jadi kita kayak di rushing, di push betul. untuk cepet gitu. Dan ngomong-ngomong soal perpisahan juga
waktu di perpisahan kita juga sempat menampilkan ini, kan ada pertukaran budaya kan. Oh iya, Jadi benar-benar. setiap mahasiswa City Teacher itu diminta untuk menampilkan budaya yang Dari dari daerah negara. asalnya gitu, yang terus diminta untuk menampilkan itu. Waktu itu kita nampilin ini ya, Del. Tari kita pakai songnya Wonderful Indonesia. Lagu Dan Wonderful Indonesia. itu latihannya, kalau Syifa tahu latihannya hanya Hamin berapa? 2. Hamin 2. Berdua apa bertiga sama? Bertiga. Oh iya. Amin 2 baru siap-siap tapi lancar nih. Untuk tampilan. Itu tarian daerah kah atau modern? Itu tari kreasi Tari kreasi. dari gerakan-gerak Oh, kumpulan remix remix dari beberapa tarian Indonesia kayak gitu. Kalian pakai apa ya? Pakaian tradisional gitu? Iya, jadi kita sudah pakai batik. mempersiapkan gitu loh. Bawa batik, terus seenggaknya bawa pakaian yang nanti mau ditampilin waktu itu. Iya. Terus alhamdulillah karena kita berhasil menampilkan itu, para supervisor, teacher di sana juga notice kayak, oh batik bagus gitu, Bagus, kayak ya. alhamdulillah bisa memperkenalkan batik. Dan kita juga ngasih beberapa bingkisan batik Oh, biar ingat batiknya. gitu kalau Biar kita terkesan. dari Indonesia ngasih batik. Kalau merekanya menampilkan sesuatu gitu nggak? Enggak, karena ini Kalau kan untuk kita kalau dari mereka malah waktu itu kita diajak ke Barbaras ya. Iya, Dan Barbaras. kita lihat pertunjukan budaya mereka juga, budaya tarian juga, tari tradisional dari mereka. Itu namanya Barbaras. kalau nggak salah Tinikling Dance. ini itu cultural night, salah Ah. satu cultural night. Jadi di sana kita diperkenalkan sama budaya Filipina dari makanan, terus tarian, Gitu-gitu. seperti itu. Itu tempatnya di Intramuros, di area Intramuros, salah satu di Barbaras Heritage Restaurant kayak gitu. Jadi nuansa bangunannya itu masih Masih apa ya? kayak rumah, tapi rumah orang kaya, Vibes kuno vibes gitu loh, tau nggak? vintage. Iya, Iya. vintage, iya. Nggak angker ya. Kalau di sini kan Nggak sama vibe sekali. kunonya kan angker ya. Kalau di sini ya jatuhnya biasanya Mewah. mewah. Gitu. Terus penampilan dari para dancernya juga bagus banget. Terus ada teman kita yang dari universitas lain, sebelum mereka pulang itu cultural night-nya dilaksanain sebelum mereka pulang. Iya, betul. Jadi beberapa teman kita berkesempatan untuk ikut dancernya Oh, ngedance di nyoba. depan. Iya, Nggak nyoba. Enggak. malu. Wah, padahal kayak kesempatan emas banget nggak sih untuk nyobain langsung. Iya sih sebetulnya sih pengen, Iya. tapi karena Tapi, waktu juga. Iya. Tariannya susah juga sih ya. Iya, tariannya susah, pakai itu Bambu. sedikit mirip Iya. sama permainan tradisional Indonesia yang Indonesia menggunakan yang bambu. bambu itu. Oh, yang Yang gini-gini. tek, Iya, tek, bener. tek gitu. Iya, Ah, ya. bener. Itu namanya apa ya? Aku lupa. Aduh, aku lupa juga. Oke. Mirip seperti itu. Ya, nanti kita searching. Oke. Nah, program City Teacher ini udah keren banget ya. Kita dengar pengalaman yang enggak hanya mereka itu dapat pengalaman dari di Filipinanya, enggak hanya mereka tahu mengajar itu gimana, budaya mereka itu gimana gitu. Dan mereka juga memberikan sesuatu ke mereka ya. Karena ini kan pertukaran budaya ya. Iya. Jadi mengenalkan budaya Indonesia juga. Program ini salah satu tujuan utamanya selain untuk mengajar pun juga untuk pertukaran budaya antar negara Southeast Asia Southeast Asia. gitu. Nah, kayaknya dengar cerita kalian aku jadi makin semangat, nggak sabar nih untuk semester 7 dan daftar. Harus Iya, makanya. boleh. Harus Coba dan daftar. Oke. Semoga itu ya lancar ya nanti aku daftar ya. Amin, didoakan ya. Nah, boleh deh sebelum kita tutup sharing session kita kali ini, kasih deh mungkin satu tips atau pesan buat sobat-sobat PAUD yang mungkin tertarik juga nih untuk mengikuti program City Teacher di term selanjutnya gitu. Boleh deh, mulai dari Kak Erlina dulu mungkin. Oke, kalau untuk pesannya ya mungkin ya Pesan, untuk ya. program ini, untuk sobat-sobat PAUD mungkin bisa mempersiapkan diri dulu untuk sebelum mengikuti program ini, dan pastinya harus wajib untuk ikutan program ini. Ya walaupun terbatas ya, tapi nggak apa-apa, coba dulu, siapa tahu nanti rezekinya kan, siapa sih yang nggak mau gitu keluar kan, dan mendapatkan pengalaman yang Luar belum biasa. ya yang luar biasa dan belum sama sekali didapatkan gitu loh.
Terus juga manfaatkan peluang ini karena ini juga merupakan program tahunan sih, dan prodi kita alhamdulillahnya juga dapat apa ya istilahnya jatah gitu loh, jatah mahasiswa untuk diikutkan gitu. Jadi manfaatkan kesempatan itu dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti program ini. Pokoknya jangan sampai melewatkan program ini karena seru sekali. Gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin Dira. Oke, makasih. Kurang lebih sama sih kayak Erlina, persiapkan diri kalian, persiapkan mental kalian, doa juga jangan lupa. Karena ini laki-lakian ya, keberuntungan laki. Laki, ya. Iya, Laki. jadi itu bukan karena privilege seseorang, tapi benar-benar karena keberuntungan. Jadi kalian nggak usah nervous, entah karena nilai kalian apa, coba aja daftar. Siapa tahu kalian ikut, karena ini benar-benar soal keberuntungan. Semangat buat semuanya. Iya. Ya. Coba-coba kalau bisa diteruskan ya. Iya benar, coba-coba. Gitu. Terima kasih nih atas waktunya dan cerita pengalaman kerennya di selama Si Teacher 3 minggu ya di sana. Gitu. Iya. Terima kasih juga buat Sobat PAUD yang udah stay nyimak sharing session kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Boleh ikut jargonnya bareng Oke, ya? boleh. Tadi gimana? Podcast ceria, cerita bersama dengan penuh sukacita. Oke. Sudah bisa? Ya, Bisa, oke. oke. Podcast ceria, cerita bersama dengan penuh sukacita. Dadah. Dadah.